Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nova Zulkifli. Saya di sini akan mempresentasikan tugas akhir semester saya dari mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Pak Hendra Riyofta. Komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah pertukaran atau penyampaian ide, desain, konsep, instruksi melalui simbol, tanda, lambang usaha, dan barang atau jasa yang dihasilkan. Untuk tindakan pemasaran atau promosi dan sosialisasi secara komersil, guna mendapatkan keuntungan yang dilakukan baik dalam bentuk lisan ataupun verbal, maupun non-verbal, secara personal ataupun non-personal. Fungsi komunikasi bisnis. Fungsi informatif. Pada hal ini, fungsi informatif dapat digunakan oleh para karyawan agar dapat melakukan pekerjaan serta tugas mereka dengan lebih efektif dan efisien. Fungsi regulatori. Komunikasi memiliki fungsi sebagai alat untuk mengendalikan serta mengatur jalan sebuah organisasi. Fungsi persuasif. Fungsi persuasif ini dapat berlangsung saat terjadi komunikasi serta interaksi antar karyawan. Tujuan komunikasi ini adalah agar satu dan lainnya dapat saling menerima masukan atau ide dari yang lainnya. Fungsi integratif. Integrasi yang terjadi dalam sebuah perusahaan ini akan membuat perusahaan tersebut dapat saling beroperasi secara terpadu dan utuh. Hambatan komunikasi bisnis. Budaya, jenis kelamin, pekerjaan, waktu, dan usia. Konsep AIDA, perhatian attention. Untuk mendapatkan perhatian lawan bicara, buatlah gambar yang unik sehingga lawan bicara akan menanti dan memperhatikan isi pesan berikutnya. Hal ini bisa memberikan harapan yang nanti akan ditujukan cara mendapatkannya. Oleh sebab itu, mengenali masalah dan harapan dari setiap mitra bisnis merupakan sebuah keharusan. Ketertarikan, interest. Pada poin ini, biasanya merupakan saat di mana lawan bicara menyediakan waktu untuk fokus mendengarkan pesan bisnis yang disampaikan oleh sebab itu, bangunlah minat atau ketertarikan lawan bicara tersebut dengan menjelaskan fitur atau keuntungan yang mereka dapatkan. Jangan biarkan mereka berpikir dan menyimpulkan sendiri tentang pesan bisnis yang disampaikan, tetapi bantulah mereka memahami dengan sejelas-jelasnya. Hasrat desire. Pada dasarnya setiap orang yang dapat secara tertarik secara emosional, akan tetapi mereka akan memakai logika untuk membenarkan. Oleh sebab itu, pada konsep desire, lawan bicara harus diberikan data statistik atau testimoni untuk menguatkan isi pesan bisnis yang disampaikan. Tindakan, action. Pada poin ini, lawan bicara harus diberitahukan tentang apa yang harus dilakukan dan membimbing mereka untuk tindak dengan menunjukkan langkah-langkah yang harus mereka lakukan.